Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ulfahaira dengan NIM 2105110207 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah yaitu Perspektif Global dengan dosen pengampu Ibu Guslinda. Pada video ini akan membahas mengenai isu global yang dimana isu tersebut akan kita kaitkan kepada bidang pendidikan dan bagaimana cara kita sebagai calon pendidik atau guru untuk melihat, menilai, serta meminimalisirkan agar berkurangnya isu-isu tersebut untuk dampak di dalam bidang pendidikan. Jadi, tema pada video kita kali ini yaitu posisi pendidikan dalam perspektif global ditinjau dari globalisasi. Mari kita langsung masuk kepada pembahasannya. Pengaruh dari globalisasi dapat kita rasakan, baik itu seperti dari bidang komunikasi, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Meningkatnya intensitas arus pengetahuan global menunjukkan manfaat penting dari globalisasi, meskipun perjalanan globalisasi telah banyak dikritik karena kemungkinan efek negatifnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa globalisasi telah membantu memperkuat penyebaran teknologi lintas dalam dua cara. Yang pertama, globalisasi memungkinkan negara-negara memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pengetahuan asing. Dan yang kedua, meningkatkan perusahaan-perusahaan pasar berkembang dan memperkuat insentif perusahaan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi komunikasi, dan yang lainnya. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik yang artinya tidak akan pernah jauh dari kekuatan teknologi yang diiringi oleh ekonomi, sosial politik, serta ketergantungan antar negara. Dan yang terakhir yaitu pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Sehingga pendidikan dan globalisasi itu tidak akan pernah terpisah, namun akan saling berkaitan dan saling beriringan. Selanjutnya terdapat dampak dari globalisasi. Yang pertama ada dampak positif, di mana munculnya masyarakat yang mega kompetisi. Setiap orang berlomba-lomba melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang kedua itu ada dampak negatif. Globalisasi melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal bahkan budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab cepatnya menghilangnya identitas diri atau bangsa tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai teknologi yang dimana membuat krisis moral khususnya di sekolah dasar. Untuk isu yang akan diangkat dan dikaitkan ke dalam bidang pendidikan yaitu pandemi COVID-19. Dunia sempat digemparkan dengan adanya virus, yakni kita kenal dengan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini sangat membuat kehidupan dunia berubah drastis. Salah satu dampak yang sangat dialami adalah aspek pendidikan, dikarenakan pada umumnya pendidikan dilakukan secara tatap muka atau offline, terutama di Indonesia. Masih awam sekali pendidikan dilakukan secara dalam jaringan atau online, sehingga dalam aspek pendidikan dikarenakan adanya COVID-19 ini sangat mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dengan demikian juga perkembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam berkelanjutan pendidikan di dunia, sehingga penggunaan teknologi di berbagai usia tidak dapat kita hindari. Dari anak kecil hingga orang dewasa memerlukan teknologi untuk keberlanjutan kehidupannya. Salah satunya dalam pendidikan ini yang awalnya pembelajaran dilakukan secara offline dikarenakan adanya COVID-19 membuat pembelajaran dilakukan secara online, sehingga penggunaan teknologi tidak dapat dihindari, karena jika tidak terdapat teknologi maka proses pembelajaran juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan
bisa menjadi tidak ada proses pembelajaran selama COVID-19. Lalu dengan adanya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan ini, muncullah berbagai macam permasalahan di dunia pendidikan yang berdampak pada peserta didik, salah satunya krisis moral siswa di sekolah dasar. Hal ini muncul dikarenakan penggunaan teknologi yang melenceng dan tidak sesuai dengan fungsi serta kebutuhan diri peserta didik itu sendiri. Lalu juga dengan adanya COVID-19 ini, maka kurikulum yang pada saat itu langsung diubah menjadi kurikulum darurat yang sekarang pun sudah menjadi kurikulum merdeka. Pasti teman-teman juga sudah tidak asing mendengar kata kurikulum merdeka. Lalu krisis moral pada peserta didik ini merupakan hal yang membuat penggunaan teknologi menjadi berdampak negatif. Sebenarnya dengan adanya teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran online, sehingga aspek teknologi dalam globalisasi ini akan selalu berkembang, sehingga juga akan selalu memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana cara penggunaan dan pengelolaan dari teknologi tersebut. Maka dari itu sekarang sudah terdapat kurikulum merdeka yang dimana terdapat penguatan yang bisa menjadi salah satu solusi dalam permasalahan aspek teknologi dalam dunia globalisasi, yaitu terdapat yang namanya penguatan profil Pancasila. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan profil Pancasila. Dari isu global yang sangat mendunia pada masanya, itu dapat kita angkat menjadi salah satu kasus yang bisa kita kaji bagaimana untuk kedepannya di dalam bidang pendidikan, dikarenakan pendidikan merupakan salah satu hal terpenting untuk membangun negara kita. Mengapa saya katakan bahwasanya dengan adanya COVID-19 kemudian penggunaan teknologi yang tidak sesuai, padahal teknologi itu selalu beriringan dengan pendidikan, dikarenakan pada saat COVID-19 semua umur tadi sudah dikatakan menggunakan teknologi, salah satunya handphone, untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan secara online pada saat itu. Namun, karena proses pembelajaran dilakukan jarak jauh atau tidak tatap muka, maka dari itu pun guru tidak bisa sepenuhnya menjaga, melihat, serta mengawasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru hanya bisa menugaskan, memberi penjelasan semampu guru, namun untuk moral, sikap, itu tidak bisa dilakukan guru jika menggunakan jarak jauh. Maka dari itu, pentingnya juga peran orang tua dalam menjaga serta mendidik serta membentuk moral agar tidak terjadi krisis moral khususnya di sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagian solusi yang dimana terdapat profil Pancasila pada kurikulum merdeka yang kita ketahui bahwasanya kurikulum merdeka sendiri merupakan kurikulum pembaharuan atau penyempurnaan dari kurikulum darurat karena adanya COVID-19. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, guru tidak hanya dituntut untuk membuat dan membentuk pelajar atau peserta didik menjadi cerdas dan pintar, melainkan guru juga dituntut untuk membentuk karakter pada diri peserta didik, membangun karakter pada diri peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itulah terdapat dan terciptanya profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar. Pada gambar di atas merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan antara kerjasama guru dengan orang tua. Dikarenakan waktu pembelajaran yang tidak selalu membuat guru berada di dekat para siswanya, maka dari itu perlunya peran antar guru dengan orang tua sehingga guru dengan orang tua dapat melakukan kerjasama untuk membuat dan membentuk karakter moral siswa dan anaknya menjadi lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Contohnya pada gambar terlihat saat guru berada di dalam kelas, di mana guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan guru juga memberikan contoh-contoh karakter yang baik, bagaimana cara bersikap yang baik, agar siswa tersebut tahu bagaimana untuk bersikap dan memiliki moral yang baik pula.
Pada dasarnya, siswa sekolah dasar merupakan anak-anak yang masih memerlukan contoh yang konkret atau nyata. Maka dari itu, sesuai pada gambar yang kedua, sikap siswa kepada gurunya perlu guru contohi atau berikan contoh nyata kepada siswa bagaimana cara bersikap yang baik sehingga terciptalah moral yang baik pula. Lalu juga terdapat peran penting orang tua dalam Kemudian terdapat peran penting orang tua dalam membentuk moral anak. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya perlunya kerjasama antara guru dengan orang tua. Di sekolah, maka tanggung jawab guru untuk memberikan dan membentuk serta mencontohkan untuk mendapatkan karakter moral yang baik terhadap siswanya. Kemudian tugas tersebut akan dilanjutkan oleh orang tua di rumah karena tempat belajar siswa pertama kali yaitu di rumah merupakan lingkungan terdekatnya, sehingga orang tua juga perlu memberikan contoh yang nyata bagaimana sih sebenarnya sikap sehingga moral anak tersebut mendapatkan moral yang baik. Pada gambar di atas merupakan salah satu contoh nyata penggunaan teknologi yang dimana biasanya digunakan oleh anak dan peserta didik, serta terdapat pengawasan terhadap orang tua sesuai pada gambar nomor 2 yang di atas. Selanjutnya kita masuk pada meningkatkan moral anak dengan penggunaan teknologi. Terdapat peran guru, peran orang tua, serta lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu peran guru, di mana guru memberikan edukasi penggunaan teknologi yang sesuai dengan umur peserta didik, kemudian memberitahu bagaimana memilih informasi, serta memberikan contoh pemanfaatan teknologi dalam bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada peran orang tua, selalu mengawasi serta mendampingi saat anak menggunakan teknologi, memberikan arahan yang mengedukasi untuk meningkatkan moral dan karakter anak. Lalu terdapat lingkungan sekolah, lebih banyak memberikan permainan yang mengedukasi mengenai moral dan karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila agar sesuai pada karakter profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.